PDP 21. Sekarang kita berada di Alun-alun Surabaya. Atau juga bisa dibilang Balai Pemuda. Nah, Balai Pemuda bisa jadi di sini. Tuh, Balai Pemudanya ya bentukannya kayak gini-gini gitu. Ini kan bilang alun-alunnya. Terus juga ada Balai Pemudanya gitu. Nah, zaman dulunya itu dibilang The Simpang Society sejak zaman kolonial Belandanya gitu. Ayo, kita tur sekarang. Berawal dari pendudukan kolonial Belanda di Surabaya, banyak gedung-gedung yang dibangun oleh Belanda. Salah satu gedung tersebut adalah gedung Simpang Society, yang kini kita kenal dengan Balai Pemuda. Gedung ini dirancang oleh arsitek Belanda bernama Westmes dan dibangun pada tahun 1907 sebagai tempat berkumpulnya orang-orang Belanda. Pada zaman dahulu, gedung ini difungsikan sebagai tempat hiburan malam, seperti berpesta, berdansa, bermain bowling, dan berbagai aktivitas lainnya. Sebagai tempat yang eksklusif, orang-orang Belanda bahkan memasang pengumuman bertuliskan Verboden voor Honden en Inlanders, yang berarti anjing dan pribumi dilarang masuk. Secara arsitektural, alun-alun Surabaya menampilkan perpaduan gaya kolonial Eropa dan elemen modern. Bangunan ini mengusung gaya ekletisisme dengan pengaruh neogotik, renaissance, dan romanik klasik, ditandai dengan penggunaan menara dan atap pelana khas arsitektur Eropa. Karena dirasa terus kekurangan ruang, maka pada tahun 1929 di dalam komplek Balai Pemuda tersebut dibangun sebuah bangunan lagi lepas dari bangunan yang terletak di sebelah barat gedung lama dengan gaya arsitektur modern sehingga kontras kehadirannya dengan bangunan lama. Gedung baru ini dirancang oleh Biro Arsitek Job and Spray dari Surabaya. Ruangan ini biasa digunakan untuk teater, dansa, dan resto pada bangsa Eropa pada masanya. Selepas dari alun-alun Surabaya, kami berpindah untuk ke tempat bersejarah lainnya, yaitu toko es krim Zhang Randi. Zhang Randi berada di seberang gedung Dewan Perwakilan Rakyat Surabaya. Zhang Randi merupakan salah satu kedai es krim tertua di Indonesia. Kedai es krim ini berdiri sejak 1930 dan menjadi saksi sejarah sejak masa kolonial hingga era milenial seperti saat ini. Selain di Jalan Yosudarso nomor 15, diketahui Zhang Randi sebelumnya berdiri pertama kali di Jalan Tunjungan 55 dengan nama Espalacio Tutti Frutti. Kedai ini didirikan oleh sebuah keluarga berkebangsaan Italia bernama Roberto Zhang Randi. Dari beliaulah, nama Zhang Randi berasal dari es krimnya diracik dengan resep yang diciptakan oleh Nyonya Roberto Zhang Randi pada tahun 1960. Keluarga Roberto Zhang Randi pulang ke negara asal mereka. Kemudian, kedai dan resep es krimnya dibeli oleh sahabatnya yang bernama Adi Tanu Mulia. Sejak dibeli Adi Tanu Mulia, nama kedai berganti nama menjadi Geraha Es Krim Zhang Randi. Kami dari kelompok 6. Sekarang kita berada di mana? Alun-alun